Jadi kita bikin trap gitu. Nah, mungkin kayak foto inilah ya, kita trap. Oh, itu Nah, ya. itu sehingga itulah yang kita Jadi kayak berundak-undak gitu ya, Pak ya. untuk stabilitas Iya. longsorannya. Kayak begitu. Itu yang kita lakukan. Tantangannya di situ. Sehingga memang proyek kami di sini judulnya semua preservasi. Tapi sebenarnya saya katakan preservasi rasa pembangunan. Halo Sobat Bina Marga, kembali jumpa di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Masih bersama kita ada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Bapak Sofar Rosliansyah. Seru nih ngomong sama Pak Sofar nih, ya kan? Seru karena saya yang ceritain aja ikut deg-degan. Kita habis di episode sebelumnya kita berbincang tentang bencana yang ternyata di Sulawesi Barat ini frekuensinya lumayan sering ya Pak ya. Nah, kalau setelah bencana selesai, nah ini kan apa ya istilahnya habis gelap terbitlah terang mungkin kayak gitu ya Mas Sofa ya. Nah mungkin berikutnya yang kita bahas, kita kan harus cepat move on tentang tantangan di masa depan. Nah dalam menjalankan tugas BPJN Sulbar ini ada nggak sih Pak indikator yang dapat diukur bersama untuk menentukan pencapaian balai gitu Pak? Kinerja balai ya. Ya memang ini kita harus move on segera. Iya. Karena ya bencana sebenarnya hanya bagian tugas. Karena tugas utama tetap jalan, jadi tidak dipengaruhi oleh bencana. Kira-kira begitu. Nah balik ke indikator tadi, ini sebenarnya indikator kinerja kita itu diukur selama setahun. Jadi dilakukan BPJS Sulbar itu melakukan semua kegiatan itu untuk mendukung rencananya Bina Marga, yaitu meningkatkan konektivitas dan meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional, kayak gitu. Jadi itu ada 3 indikator sasaran program yang harus dicapai BPJS Sulbar. Itu ada targetnya. Itu tahun 2023 alhamdulillah lebih baik dari tahun 2022. Yaitu tingkat aksesibilitas jalan kami sudah 100%. Aksesibilitas ini adalah bagaimana kita menghubungkan titik-titik utama kota-kota PKN, PKW, simbol transportasi ke kota-kota yang ada di Sulbar ini, kota besarnya kan gitu. Itu semua sudah kami hubungkan 100%. Walaupun masih ada jalan tanah kan gitu kan, sedikit kan gitu kan. Kemudian juga berikutnya adalah mengenai kondisi jalan. Kemantapan jalan. Kondisi jalan itu skor kami 2.8. Artinya sudah baik dan naik dari tahun sebelumnya. Kondisi jalan ini adalah sebenarnya kemantapan jalan. Nah, ini kalau kemantapan jalan itu kalau pengguna jalan paling gampang merasakan kalau jalan itu lewat itu bisa tidur. Tidak ada gelombang-gelombangnya gitu. Saking mulusnya ya Pak ya. Mulusnya gitu. Nah jadi kalau jalan yang mulus, jalan yang mantap, gelombangnya nggak ada, kecil itu aman. Itu dari fisik kan gitu kan. Kemudian juga dari mata, visual. Kalau mata kita nyaman lihat jalan tersebut, artinya rambu-rambunya, rumputnya bersih, marka jalannya rapi. Nah, kira-kira itu juga yang menjadi indikator kami. Kemudian berikutnya adalah bicara tingkat keselamatan jalan nasional. Keselamatan, artinya apa? Ya tadi mengurangi kecelakaan. Nah, jalan kita itu tidak boleh meninggalkan kecelakaan. Jadi titik-titik yang diekspor, titik yang berbahaya untuk kecelakaan itu harus dikurangin. Misalnya pemasangan rambu minimal atau perbaikan geometrik gitu-gitu kan, itu harus kita lakukan. Atau mungkin ada penyempitan dari jalan tiba-tiba kecil, terus kita lebarkan sesuai dengan yang sebelumnya. Termasuk juga jembatan, kadang-kadang kan belum sempat dikerjakan menjadi lebih kecil. Itu juga mungkin terjadi. Itu resiko juga untuk keselamatan. Nah itu yang harus kita kurangi semuanya. Nah itu ada indeksnya. Makin rapi, makin bagus, indeksnya makin naik. Dan tapi itu tidak hanya tanggung jawab kami, karena rambu-rambu perhubungan. Makanya skor kami tidak bisa 4 gitu, 3,8. Kami ada tugas-tugas daripada kementerian lainnya. Nah itu yang indikator-indikator yang harus kita lakukan. Jadi keselamatan untuk itu. Nah kemudian untuk mencapai target-target tadi tuh Pak ya, supaya achieve gitu kan, meningkatkan konektivitas, menjaga kinerja pelayanan jalan nasional, itu tantangannya coba Pak, kayaknya sih bukan hal yang mudah sih kalau saya bayangkan di lokasi seperti Sulawesi Barat ini. Itu
Itu apa saja, Pak? Tantangan yang kalau aksesibilitas sudah ya, kami sudah bisa, walaupun tadi ada beberapa titik yang masih jalan tanah. Kemudian ada mungkin nanti ada PKS baru yang tumbuh. Nah, itu mungkin kita harus siapkan. Salah satunya mungkin ada pelabuhan baru, ada daerah-daerah wisata baru. Kadang-kadang kan ada dari Pak Menteri atau Pak Presiden malah ini daerah wisata baru harus kita support. Iya. Ya kan, ada pelabuhan baru, ada ini baru, kita harus support. Nah, itu akan menambah kuantitas kita yang kita. Itu tantangannya. Tantangannya artinya ya tadi kita harus siap kalau tiba-tiba ada tugas spesial ya, tugas khusus yang harus kita lakukan dalam waktu singkat. Kalau kondisi jalan, nah ini yang susahnya. Kemantapan jalan kita kan masih 91,7 ya, 92%. Kalau target kita kan 95%. Itu target di tahun atau di tahun 2023 ini? 2023 akhir 2024 nanti. Oke. Nah, itu selalu dari kementerian atau dari Dirjen Bina Marga selalu kita nyebutkan bahwa anggaran kita untuk preservasi jalan itu masih kurang sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Karena kondisi keuangan negara yang masih belum maksimal ya. Kita banyak membangun suatu hal-hal yang baru sehingga anggaran untuk memelihara jalan itu menjadi berkurang. Itu tantangannya sebenarnya. Bagaimana dengan anggaran yang ada ini kita mengoptimalkan menaikkan kemantapan. Misalnya cara mengholding dulu, tidak langsung kita penanganan yang struktural kayak gitu. Gimana caranya Bapak menetapkan prioritas saking banyaknya mungkin yang harus ditangani kan Pak? Kan kita kita ada sistem aplikasi yang mulai dari surveinya, IRMS, kemudian nanti pemrogramannya dengan dana yang terbatas ya. Kalau tidak terbatas enak semuanya kita tutup gitu kan. Yang terbatas ini, nah nanti dilihat tingkat kerusakannya. Nah, dipilih ini obatnya ini, penanganan ini. Kalau memang uangnya nggak ada, turun satu level, kita penanganan seperti apa. Tapi semua ruas itu harus ditangani. Harus ya Pak harus ditangani kayak gitu. Karena itu menyangkut kebutuhan hidup masyarakat setempat. Nah, berikutnya yang tantangan kita adalah pada saat musim hujan. Musim hujan itu cepat karena kita tidak kasih obat penanganan yang full, transisi. Nah, biasanya saat musim hujan itu dia mulai terbuka lagi. Nah, itulah kita kerja lagi untuk nutupin lagi gitu di saat itu kan gitu. Dan daerah seperti itu di Sulawesi Barat banyak Pak? Ya, terutama tadi hampir di daerah tadi yang ke arah gunung, tadi ke arah Mamasa, dari Polowali ke arah Mamasa, semua itu daerah hujan ya. Iya. Gitu. Kemudian di jalan besar pun, jalan utama pun juga hujan kita kan cukup tinggi curahnya nih. Di daerah pantai ini kan hujannya cukup besar kayak begitu. Berikutnya juga tadi kesadaran masyarakat untuk beban berlebih, overloading. Kan karena ini lintas utama Sulawesi, sehingga barang yang dari Makassar dibawa ke Palu itu lewatnya pasti lewat Mamuju. Nah, ada potensi dia overloading. Belum lagi ada CPO, angkutan dari kelapa sawit. Jalan kalau terus-terusan dilalui, dihajar terus sama kendaraan yang membawa beban sebanyak itu, ya pasti ada resikonya juga ya. Angkat yang berat-berat sekali 2 kali kuat, malah meremak juga gitu kan. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Iya. Itu yang perlu dijaga. Pasti ada lelahnya. Ada lelahnya, betul. Sehingga umurnya tidak sampai dengan umur rencana kita. Itu dia. Itu yang dihadapin. Kayak gitu. Kemudian tadi juga Bapak sempat bilang masih ada jalan yang berupa jalan tanah. Terus itu adanya di Kabupaten Mamasa lagi yang curah hujannya tinggi, resiko longsornya juga tinggi gitu kan. Dengan kemantapan jalan yang baru 72%, benar ya Pak ya? Iya, rendah, dia yang terendah yang ada di Sulawesi Barat itu ruasnya. Itu penanganannya gimana jadinya Pak? Jadi Mamasa itu sebenarnya suatu kabupaten. Kabupaten di daerah pegunungan. Jadi ya mungkin yang tertinggi di Sulawesi Barat. Dan itu dia turun ke Gatkaluku, ke Mamuju. Bisa juga turun juga ke Malabo, kemudian dia ke Polowali, kemudian ke Makassar. Seberang sananya dia langsung ke Toraja.
Oh, itu jadi apa ya? Jadi pertemuan jalur yang sangat vital ya, Pak ya. Ya. Nah, di mana di itu semuanya adalah gunung, bukit. Nah, jalan yang sudah pernah dirintis itu semua jalan adalah di pinggir di lereng-lereng daripada tebing. Ya, jadi kalau kita jalan sebelah kirinya jurang gitu kan. Kayak tadi Mamuju maju mundur jurang. Nah, itu salah satu ya, cocok apa rupanya. Kayak begitu kan. Nah, itu yang tantangannya kita. Nah, jalan yang pernah dibuka dulu adalah jalannya kecil-kecil, pas-pasan. Oke. Kalau zaman Belanda jalur kuda. Jalur kuda. Nah, naik dikit kemerdekaan jalur motor. Sekarang naik habis kemerdekaan mungkin jalur yang hanya mobil yang satu mobil mungkin 4,5 meter. Iya. Nah, kami pemerintahan ini Bina Marga, khususnya Bina Marga itu bagaimana masyarakat di sana itu mendapat jalan yang standar. Standar itu apa? Lebarnya itu sudah bisa 11 meter. Karena yang lewat tuh penting semua yang lewat situ. Semua. Bahan makanan pokok, bahan bakar. Cuman perkerasannya aspalnya cuma 6 meter. Bahunya itu 2,5 meter. Terus standar amannya biasanya berapa, Pak? Kenapa? Ya kalau trafiknya tinggi 7 meter. Perkerasannya aspalnya ya, bahunya 2 meter. Ini cuma 6 meter. 6 meter tapi bahunya kita lebarkan. Oh. Jadi nanti kalau mau pelebaran 6 meter sudah tersedia. Mau 7 meter sudah tersedia ya. Jadi aman. Jadi ke depan cepat penanganannya. Itu yang tantangannya. Nah, dari 4 meter 4,5 tadi menjadi 11 meter di pinggir tebing. Apa yang harus dilakukan? Nah, iya. Saat badan jalan mau dibuka, kan nggak mungkin masuk ke tebing kan? Jatuh. Gitu. Game over. Game over kayak game. Mau nggak mau kita harus potong tebing. Iya. Nah, tebing yang kita potong itu bisa 6 meter masuk ke dalam. Atasnya pasti miring kan? Miringannya. Sehingga di sini 6 meter, atasnya mungkin 10 meter yang kita buka. Nah, tingginya itu rata-rata itu bisa sekitar 30 sampai 60 meter. Jadi kita bikin trap gitu. Nah, mungkin kayak foto inilah ya. Kita trap. Oh, itu ya. Nah, itu sehingga itulah yang kita. Jadi kayak berundak-undak gitu ya, Pak ya. Untuk stabilitas longsorannya. Kayak begitu. Itu yang kita lakukan. Tantangannya di situ. Sehingga memang proyek kami di sini judulnya semua preservasi. Tapi sebenarnya saya katakan preservasi rasa pembangunan. Karena lebih banyak alat pembangunan ya, ada ekskavator, doser dan lain-lain. Karena harus total action di sini ya. Action di sana. Kira-kira itu tantangannya. Itu baru dari mana kita melebarkan ya, melebarkannya. Nah, berikutnya lagi adalah cuaca, hujan. Iya. Saat tebingnya terbuka, dia kan rapuh. Awalnya kan dia ditutupin. Iya. Saat hujan dia rapuh, dia longsor. Tadinya kan banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon. Terpaksa harus dipapras. Ketika dipapras, hujan. Kemudian badan jalannya juga yang bawahnya dulu ada perkerasan hanya 4,5 meter. Pas kita buka jadi 11 meter, ini kan juga tanah juga. Karena air jadi bonyok. Nah, saat hujan tadi angkutan juga nggak bisa lewat. Tapi saya yakin pasti Bapak punya rencana penanganan nih untuk hal ini. Apa yang udah disiapin, Pak? Siap. Jadi di Mamasa ini dari Kalung ke Mamasa itu hampir 148 km jalannya. Kemudian hampir 25%-nya itu masih jalan tanah. Itu sekitar 38 km. Nah, ini yang sudah kita tanganin, sedang kita tanganin ada 12 km. Itu di ruas Mambi Malabo. Itu melalui paket multi-years rupiah murni. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini. Kemudian ada lagi paket yang dari Mamasa ke batas Sulsel atau Tabang. Nanti lanjutnya ke mana ke Toraja. Nah, itu ada sepanjang 26 km. 26 km. 10 kilonya sudah ada programnya, yaitu SBSN, multi SBSN dari tahun kemarin 2021 sampai tahun 2004. Ada 3 kilo di ujung itu single use contract. Ini harus selesai di tahun ini, kan kira-kira itu. Jadi masih sisa 13 km lagi masih jalan tanah. Ya, cuman tadi kan kesannya kan pendek-pendek ya. Nah, cuman tadi pekerjaannya adalah kita harus buka. Iya. Semua ya panjang ini adalah intinya semuanya adalah bukit yang kita hadapin. Itu dia. Baik perbaikan geometrik vertikal maupun horizontal, kan di belok-belok kita harus R-nya kita perkecil, kemudian juga kalau tanjakan terlalu tinggi, selesai grid ya kalau kami bisa tenisnya terlalu tinggi, kita harus landaikan,
itu semua adalah pekerjaan kalian. Nah itu yang kita sedang kerjakan. Kita itu. Nah ya harapan kita sih tadi mudah-mudahan bisa selesai 13 kilo ini ya bisa di tahun-tahun berikutnya lah. 2006 kira-kira begitu. Iya. Kira itu. Yang bikin saya juga penasaran adalah ketersediaan materialnya sih Pak di sana. Itu gimana ya? Ya ini dia. Jadi kalau material yang ada itu hampir dari luar semua. Oh. Luar tuh bukan luar kabupaten. Iya. Luar provinsi. Dari Sulawesi Selatan material kita. Kayak gitu. Karena memang tidak tersedia di situ. Iya, tidak tersedia. Material itu berupa apa aja Pak misalnya yang batu paling pecah, pokok? yang paling utama itu batu pecah buat jalan, Di sana termasuk nggak ada. juga buat beton juga nggak ada dalam jumlah yang cukup. Karena di situ masuk banyak kawasan hutan lindung atau hutan ya, hutan yang kita tidak bisa dilakukan oleh penambangan. Karena masuk wilayah konservasi ya Pak ya. Ada sebagian masuk konservasi kayak gitu. Jadi kita dan juga budaya dulu pernah ada cerita juga pernah ada coba bangun crusher di sana, tapi masyarakatnya itu yang belum bisa menerima ada crusher tersebut, artinya banyak gangguan akhirnya mereka keluar. Nah akhirnya kita di sini sekarang semuanya adalah kita ngambil dari Pinrang. Pinrang itu di Polowali, lewat Polowali, kemudian ada batas Sulawesi Selatan. Nah di sananya lagi. Jadi masuk di Sulawesi Selatan. Tetap jauh sih Pak itu Pak ya. Iya. Jauh. Jadi itu jaraknya sesuai dengan paketnya ya. Ada yang 150 kilo, ada yang 180 dan ada 230 kilometer itu jaraknya. Bawa material. Yang waktu tempuhnya ya tadi bisa dari 8 jam sampai sekitar 15 jam. Selain harus ekstra hati-hati, harus ekstra sabar ya Pak ya. Nah tadi akibatnya pengangkutan material itu jadi lebih lambat. Ya. Karena sekali ngangkut, jadi sehari nggak bisa boleh 2 kali, mungkin 2 hari baru 1 kali pengiriman. Itu yang ditantangkan yang kita hadapi di sana dari materialnya ya. Dan itu juga untuk paketnya yang Mambi Malabo, itu juga ngambil materialnya itu juga tidak dari Pinrang, tapi kita ngambilnya dari arah Mamuju. Nah ini kalau di arah selatan itu kita suka ngambil material dari Palu. Jadi paket-paket pekerjaan kami yang di pantai ya, istilahnya pantai di jalan utama lintas barat Sulawesi yang ke arah Pasangkayu ke arah Palu, itu banyak kan kita ngambil materialnya dari Palu, misalnya itu. Pokoknya intinya dari titik-titik terdekat Jauh. yang meskipun masih jauh, tapi setidaknya itu agak lebih dekat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya Pak ya. Cuman Palu sekarang ada masalah juga. Apa tuh Pak? Kita kebutuhan tongkang, rebutan tongkang dengan IKN. IKN lebih banyak membutuhkan bangunan, kita sisa. Ya itulah kita coba bagaimana usaha itu dilakukan dan coba melakukan penambangan yang lokal yang ada. Jadi artinya apa? Material itu lebih dominan dari luar. Itu yang tantangan yang kami hadapi dibangun di masa ini. Plus jalannya tadi, saya bilang tadi cuma 100 kilo, 150 kilo. Tapi waktu tempuhnya sampai 10 jam. Karena itu melalui jalan saya bilang tadi yang namanya dari Polowali ke Malabo. Nanti ketemu sama Masa juga. Itu juga di pinggir tebing juga. Tebing juga. Dan itu juga suka lawan longsor juga. Kayak begitu. Nah jadi mereka juga harus lewat yang mendaki gitu kan. Mendaki, jalannya juga masih kecil, masih pas tengah mimbar. Dan ada gangguan-gangguan alam. Sementara yang dibawa adalah material itu. Penting buat kita semua. Nah itu membuat stok supply materialnya agak terlambat di kami di sana. Gitu. Kalau menurut Pak Sofa, Mamasa ini jadi penting untuk jadi perhatian, kenapa Pak? Ya selain dia juga menjadi jalur vital ya Pak ya. Dan kemudian ternyata daerahnya juga rentan bencana dengan segala kerumitannya gitu kondisinya. Tapi kalau menurut Bapak ini jadi penting untuk menjadi perhatian, kenapa sih Pak? Penting. Karena tadi satu ya, tugas kita untuk menuntaskan jalan tanah. Itu kan terserah kita. Sehingga kemantapan jalan naik. Kan dengan jalan yang lancar, roda perekonomian akan lebih baik.
Itu yang diperjuangkan soalnya Pak ya? Itu yang diperjuangkan. Iya. Karena Mamasa ini adalah suatu daerah lumbung padi, tanaman. Jadi sawah-sawah itu kalau kita ngelihat dari atas gunungnya itu sawahnya bagus, diukir-ukir. Kayak ukiran lah kita sawah-sawahnya itu. Cakep sekali gitu. Kemudian lumbung kopi. Kopi Mamasa kan, terkenal saingannya kopi Toraja. Saya nggak tahu yang produsennya yang kopi Toraja itu dari Toraja atau dari Mamasa. Kata orang. Ada barang, ada nama, siapa yang punya barang, siapa punya nama. Tapi di situ adalah daerah-daerah pembangunan kopi. Nah, tempat-tempat yang untuk suplai kopi. Itu kan. Nah, itu yang jadi penting adalah bagaimana pertanian, perkebunan dan lain-lainnya itu bisa diangkut. Kalau nggak disupport jalan yang mumpuni, gimana caranya ya Pak ya? Belum lagi kayak dia bertanam tomat, cabai. Kalau waktunya tempuhnya lambat kan busuk di jalan. Sehingga itulah yang diminta kita harus tuntaskan. Tuntaskan jalan ini untuk perekonomian. Kan gitu kan? Nah, ketiga kali ya ini tadi ketiga. Selain perekonomian, tadi di situ kita coba mengembangkan namanya daerah wisata. Daerah wisata. Karena itu juga untuk menghidupkan denyut ekonomi juga. Benar. Jadi daerah wisata itu di sana itu budaya masyarakatnya itu mirip dengan Toraja. Karena kan sama-sama daerah dingin ya Pak ya? Atau gimana? Berdekatan. Oke. Jadi adatnya itu mirip dengan adatnya Toraja. Oh, ini rumah ada atraksi-atraksi budayanya juga mungkin kurang lebih sama. Rumah-rumah panggungnya, cara pemakamannya. Kemudian juga sapi yang belang itu apa namanya itu juga di sana ada. Mirip sekali. Jadi itu bisa diekspor sebenarnya. Iya. Jadi nggak cuma numpuk di Toraja aja. Nah, jadi dulu mungkin perkembangan masyarakat zaman dulunya dia terpecah Toraja dan Mamasa begitu. Mamasa juga punya ternyata ya Pak ya. Punya Toraja kecil di situ. Dan itu potensial luar biasa. Nah, itu dibuktikan itu dalam perlombaan yang namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu ADWI. Itu Mamasa ini atau tepatnya Desa Wisata Tondo Bakaru itu masuk 50 besar. Desa wisata pariwisata terbaik di Indonesia. Itu juga saya baru tahu tahun lalu. Kalau pimpinan lain juga belum tahu. Itu ditandai dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata ya. Itu datang ke situ khusus gitu. Nah, kita baru surprise. Ada apa di Mamasa? Pas kita datangin bener bagus gitu. Bener bagus. Makanya harus didukung akses ke situ. Potensi sekali gitu. Jadi kalau ke sana ya pingin balik lagi. Bayangkan kan di sana sudah ada villa-villa yang bagus, ada air panas, terus kita naik ke atas ke gunungnya bukit itu, kita bisa ngelihat sawah-sawah yang di bawahnya kelihatan bagus ya. Ada gunung di kanan kirinya, kayak gitu. Dan juga sudah mulai disiapkan arena permainan, villa-villa di atasnya, bagus sekali. Jadi kalau misalnya akses jalannya terdukung gitu ya Pak ya. Kemudian makin banyak wisatawan yang datang ke sana, bisa dibayangkan masyarakat di sana akan semakin semakin pendapatannya, penghasilannya jadi lebih banyak, peluang mereka untuk mendapatkan income tambahan jadi lebih ada gitu ya Pak ya. Jadi nanti orang kalau mau ke Toraja bisa nyambung ke sini. Betul. Atau kita mau ke Toraja singgah dulu di sini gitu. Jadi akses itu. Abis dari Mamasa, wah ini juga menarik nih Pak, Impres Jalan Daerah. Wah, akhirnya jalan-jalan daerah yang kemudian harus dihandle sama pemerintah pusat. Ini di Sulbar ada juga Pak? Ada beberapa, tapi karena kita bicara di Mamasa ya sekarang. Kami dapat penugasan itu di Mamasa, yaitu Tabone Nusu ke arah Pana. Itu mendadak juga sih. Mendadak juga karena dapat info Pak Menteri dapat berita viral di sana ada jalan yang tidak tertanganin oleh jalan provinsi yang masyarakat sudah mengeluh. Intinya begitu. Ya sehingga kami diprogramkan untuk membangun di sana. Cuman memang tantangannya sama dengan jalan nasional yang di Mamasa. Daerah pegunungan, jalannya kecil. Kalau kita kerjakan kita harus melakukan pelebaran badan jalan. Dan ujung-ujungnya kita harus memotong tebing.
pekerjaan tebing. Nah itu memperlu waktu yang kalau ini jadi kan waktunya cuma 3 bulan. Iya. Itu yang mungkin yang berat, yang menjadi tantangan buat kami. Yang mungkin kami akan bikin multi years program lah, kita bagi tahun ini mampu berapa, tahun depan nanti kita berapa. Jadi tahap awal tadi mungkin kita bagaimana akses jalannya rapi dulu. Jadi tebingnya kita buka, yang longsor tadi kita bersihkan sehingga jalannya bisa detournya bisa kita geser sedikit. Kemudian jalan itu bisa lebih nyaman buat masyarakat lewat. Iya. Itu tahap pertama ya. Tahap kedua nanti kita rigid lah, kita betonisasi jalan tersebut, sehingga mungkin bisa ngebut gitu kan. Supaya bisa lebih mantap juga. Lebih mantap. Itu tantangannya. Iya. Jadi artinya ini tantangan tambahan lah ya. Tantangan tambahan itu berarti adalah teriakan netizen sih Pak ya. Karena itu kalau nggak direspon cepat akan berbahaya dampaknya juga. Iya sih, sebenarnya sih kalau masyarakat berteriak itu sebenarnya kebutuhan mereka. Betul, itu sih bukan apa-apa. Jadi kadang-kadang ya kita berusaha untuk mendengar suara mereka. Betul. Suara mereka. Kebetulan sekarang sudah ada aturannya, karena gitu kan ada instruksi presiden sendiri. Ya kita lah semampu kita lah untuk membantu rakyat-rakyat kecil ini gitu kan. Desa-desa yang istilahnya apa ya, terisolir untuk pembangunannya kayak begitu. Harus cepat merespon dan kemudian harus maksimal ya Pak ya penanganannya ya. Oke. Sobat Bina Marga, demikian bincang kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga like dan share program ini. Untuk terus pantau update-nya bisa di follow ya di akun sosial media kita @PUPR_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayuning dia pamit. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.